Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Randi Hidayatullah dari PT Multipolar Teknologi. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi yang kemarin. Kali ini adalah topiknya mengenai DevOps dan benefit Nutanix yang bisa digunakan dalam cycle DevOps itu sendiri. Seperti yang kita sudah tahu, private cloud dari Nutanix itu bisa menggunakan berbagai macam cara, bisa self-service, API, orchestration, dan nantinya juga menyimpan banyak microservices. Seperti yang di sini kita bisa lihat infrastructure as a service, database as a service, storage, dan juga container. Berbicara mengenai DevOps, otomatis kita masuk ke environment development, di mana ada satu cycle-nya yang dinamakan SDLC atau Software Development Life Cycle. Ini berbentuk seperti angka 8 karena memang prosesnya itu biasanya infinite sampai benar-benar commit. Nah, Dev dan Ops, Dev ini dikerjakan oleh developer, para developer kita yang handal, ya Bapak Ibu. Dan ini dimulai dari plan. Jadi developer itu akan ngeplan, lalu juga seperti apa aplikasinya. Mereka mulai coding. Nah, coding ini mereka menggunakan berbagai macam bahasa yang telah disepakati pada saat plan, entah itu C++, atau Python, atau Java, dan lanjut ke build. Build ini adalah membuat satu bagian dari code yang telah dibuat agar bisa dijalankan. Dan juga para developer juga akan melakukan testing. Nah, tes ini juga disusun dari code yang dimana ini untuk membuktikan apakah yang sudah dibuild ini benar. Kalau memang sudah dites, versi 1 sudah dites aman, maka akan dirilis. Nah, dirilis ini berpindah tanganlah pekerjaan itu ke tim yang kita tahu dengan sebutan IT operasional. Nah, IT ops ini akan mulai dia mulai deploy, lalu operate, lalu juga monitor. Nah, in case pada saat monitor ini akan ada bug, maka dia akan kembali lagi menuju plan dan diserahkan lagi kepada developer. Nah, jadi ini yang dinamakan Software Development Lifecycle atau SDLC. Nah, kita tahu bahwa development metodologi itu ada banyak ya. Kemarin juga presentasi sudah kita jelaskan bahwa DevOps ini sebuah metodologi, dimana kalau kita pernah dengar ya Bapak Ibu, ada waterfall yang dia tidak bisa get back ya ke belakang. Namun kalau akhir-akhir ini yang sedang in itu adalah Scrum, karena dia bisa mengerjakan suatu aplikasi dalam waktu yang singkat. Nah, dari metodologi ini tentunya tadi kita udah bilang bahwa developer harus plan dan coding. Plan dan coding ini tentunya butuh tempat untuk menyimpannya. Tempat ini dinamakan source code management. Selanjutnya masuk ke build, masih di area developer. Nah, masuk ke build, pada saat build itu juga harus disediakan tools-toolsnya, karena kan pada saat build ini sudah menyimpan image, sudah menyimpan VM dan sebagainya. Maka disediakan juga build tools and repository-nya. Nah, tadi saya udah bilang bahwa developer ini juga membuat suatu tes. Tes ini juga biasanya terdiri dari code yang mereka buat untuk mengetes hasil codingannya sendiri yang telah dibuild. Nah, kita biasa dengar ya dengan unit test atau integration test. Nah, dilanjutkan dengan namanya artifact repository. Pada Nutanix ini bisa menggunakan S3, jadi ini tempat disimpannya code yang sudah commit, dites, dan sudah berhasil. Nah, by the way, sebelumnya saya lupa menjelaskan, kenapa SDLC ini digunakan, karena tujuan SDLC ini adalah
membuat aplikasi dengan standar quality yang tinggi namun menekan cost dan menghasilkan yang aplikasi atau software yang terbaik. Tentunya aplikasi dan software yang terbaik ini bisa dihasilkan apabila tes yang dilakukan sudah benar-benar berhasil gitu. Nah, selanjutnya artifact repository ini menyimpan hasil dari tes. Pada saat inilah mulai dioper ke bagian IT Ops untuk dikerjakan. Nah, proses dari build dan test ini yang kita namakan CI. Kalau kemarin Bapak Ibu ingat presentasi saya mengenai CI dan CD, ini menjelaskan bahwa DevOps itu metodologinya dan CI/CD itu adalah dijalankannya dengan CI/CD. Ini sudah pada bagian IT Ops dan selanjutnya kita butuh infra, Bapak Ibu. Nah, infra ini yang dinamakan CI/CD server. CI/CD server ini ngapain sih dia kerjanya? Dia yang execute, dia yang membantu otomatisasi dari DevOps ini. Jadi kalau ada server CI/CD ini, dia yang bantu otomasi dari build untuk bisa dites, dia yang running test, dan dia yang bisa men-screening apakah tes yang dilakukan ini sudah sesuai, sudah berhasil, dan bisa dilanjutkan untuk deploy oleh bagian IT Ops. Ini bisa menggunakan Nutanix. Dan memang menggunakan Nutanix karena hasilnya adalah orkestrasi dari Nutanix. Pada Nutanix itu ada Nutanix Calm yang nanti juga tentunya pada orkestrasi ini kan membutuhkan yang namanya database, ya Bapak Ibu. Lalu juga butuh VM, lalu juga butuh kontainer untuk penempatannya. Nah, ini yang akan disediakan oleh Nutanix. Proses dari mulai CI/CD, lalu penyediaannya, kontainer, VM, dan database, inilah yang disebutkan yang dinamakan dengan continuous development. Jadi CI itu adalah proses dari otomatisasi cloud menuju test, dan CD adalah otomatisasi proses deployment pada bagian IT Ops. Ini menggunakan Nutanix dengan metode Private Cloud Orchestration dalam Nutanix Calm. Seperti yang kita udah tahu bahwa semua ini kan pasti butuh tool, Mas. Ya, betul. Ini butuh tools. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini sudah ada dalam marketplace-nya Nutanix. Kalau tadi dalam trend dan code ini kita butuh tools untuk source code manajemennya, untuk menyimpan code-nya, kita bisa pakai GitLab. Ini udah ada, Bu, dari Nutanix. Lalu untuk build-nya kita ada Docker registry. Nah, ini untuk selanjutnya yang lebih kompleks itu bisa menggunakan Nexus dan Sonar, namun juga bisa pakai Nutanix S3. Nah, untuk CI/CD servernya kita menggunakan Jenkins. Ini juga ada dalam Nutanix Marketplace. Nah, satu kesatuan inilah yang disebut dengan SDLC DevOps yang bisa dibantu oleh Nutanix. Nah, ini benefit-benefitnya bisa lihat dengan API ekonomi, lalu ada agility and scalability, dan juga innovation model pada bagian deployment. Demikian penjelasan mengenai DevOps dan benefitnya bersama Nutanix. Semoga dari penjelasan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan insight bahwa memang Nutanix itu bisa membantu berbagai lini dari kinerja bisnis kita, bahkan mulai dari DevOps berlangsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Randi Hidayatullah. Kami tunggu pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih.